Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nisa ya? Iya Nisa. Ya, bagaimana kabarnya Nisa hari ini? Cukup pusing sih Kak karena akhir-akhir ini itu banyak mungkin karena mendekati jadwal UAS jadi itu tugasnya banyak. Oh, lagi kurang enak badan. Sebenarnya kemarin agak sakit tapi sekarang sudah jauh membaik kok Kak. Tapi ini wawancaranya bisa dilakukan atau bagaimana? Bisa Kak, bisa. Bisa Ji? Bisa. Ya bisa Ji. Kalau perjalanan tadi ke sini bagaimana? Aman sih Kak karena tadi kesini itu masih agak renggang di jalan jadi tidak dapat macet alhamdulillah. Baik. Sebelumnya mungkin bisa perkenalkan nama identitas tak terlebih dahulu. Oke baik, jadi nama saya itu Anissa Ramadhani dari Universitas Negeri Makassar, angkatan 2022. Baik. Sebelumnya juga perkenalkan nama saya Siti Munadia Effendi. Jadi saya dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya akan melakukan wawancara kepada Nisa, di mana Nisa ini sebagai sahabat dari Sasa. Jadi di sini saya ingin mengonfirmasi ulang mengenai perilaku Sasa, di mana Sasa ini selalu melakukan berbelanja secara berlebihan. Sebelumnya saya meminta izin kepada Nisa untuk melakukan rekaman suara selama proses wawancara berlangsung. Apakah Nisa tidak keberatan dengan itu? Silahkan Kak. Baik. Adapun wawancara kita berlangsung kurang lebih sekitar 10 menit lebih atau kurang. Apakah Nisa bersedia meluangkan waktunya selama itu? Saya bersedia Kak. Sedia. Baik, sebelum kita masuk ke proses wawancaranya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sejauh ini sih aman Kak, saya mengerti. Baik, langsung saja ya kita masuk ke proses wawancaranya. Jadi bisa kita jelaskan terlebih dahulu bagaimana hubungan Tak dengan Sasa. Oke baik, jadi saya dengan Sasa itu kami itu berdua mungkin bisa dibilang bersahabat. Kami berdua itu saling mengenal mulai dari SMP SMP sampai SMA karena kebetulan itu saya sama Sasa itu satu pondok. Terus kami juga kebetulan sekali dari SMP itu kelas 1 sampai SMA sama-sama dalam satu kamar. Walaupun di SMA itu kami beda kelas, tapi hal itu tidak merusak pertemanan kami karena kami ya tetap satu kamar, jadi tetap berjalan baik pertemanannya. Baik. Kalau di perkuliahan sekarang juga masih dekat seperti sebelumnya? Iya Kak, kebetulan saya sama Sasa itu saya cukup sering sih Kak bertemu sama Sasa karena kami tuh biasanya kayak seminggu sekali atau 2 minggu sekali tuh hangout mungkin ke nongki di kafe untuk kerja tugas. Terus saya sama Sasa itu karena kan kami satu alumni pesantren, jadi kayak ada namanya alumni, ada namanya ikatan alumni. Nah saya sama Sasa itu kayak aktif lah dalam jadi kami cukup sering ketemu, mungkin dalam 1 minggu itu bisa 3-4 kali ketemu. Terus setelah itu kami hampir bisa dikatakan intens untuk chatan, baik itu dari TikTok atau WA. Biasanya kami share video di TikTok, terus chattingan di WA juga intens hampir setiap hari sih Kak. Baik, jadi bisa dikatakan Nisa ini sangat dekat ya dengan Sasa. Jadi mungkin Nisa juga cukup tahu banyak ini tentang kepribadiannya dirinya Sasa karena selalu ketemu dan selalu chattingan intens ya.
ini saya mau membahas tentang ini sih Kak, mengenai kebiasaannya Sasa ini yang biasa berbelanja secara berlebihan. Bisa diceritakan bagaimana biasanya ini Sasa dalam berbelanja sih Kak? Terlebih dalam belanja dalam media online. Ya, online maupun offline. Oke, jadi pertama itu Sasa ini bisa saya bilang apa ya? Dia tuh menurut saya berlebihan ya belanjanya, karena kayak misalnya hampir tiap ketemu saya tuh dia pakai barang baru. Terus kebanyakan itu dia belinya di online. Kenapa saya tahu? Karena biasanya saya tanya, "Ih, bagusnya bajumu, bagusnya tasmu." Terus dia bilang, "Mau callingnya kah?" Kayak gitu-gitu. Jadi kayak dia tuh memang menurutku cepat sekali terpengaruh sama barang-barang di media online kayak TikTok Shop atau Shopee. Terus Sasa ini dia tuh bahkan beli yang hal-hal yang menurutku tidak penting sih sebenarnya, bukan kebutuhannya menurutku. Tapi cuma karena lucu, mungkin bentuknya cantik, warnanya cantik, terus jadi kayak menurutku ini orang bukan sih kebutuhannya tapi beli, tapi menurutnya dia itu kalau beli begitu dapat membuat kasih senang dirinya. Jadi ya dari juga hak untuk marah sama dia karena uang-uangnya. Terus bilang juga ada dampaknya ke dia, walaupun ya nggak ada sebenarnya kebutuhannya, tapi ya dia bilang kalau dengan belanja itu senangi. Jadi menurutku ya biarkan Mila lakukan begitu Kak. Wah, berarti Nisa ini sangat tahu lah bagaimana ya Sasa dalam berbelanja. Dia itu selalu berbelanja tanpa memikirkan konsekuensinya secara panjang begitu. Terus sejak kapan sih Nisa ini mulai sadar dengan kebiasaan Sasa dalam berbelanja yang bisa dikatakan berlebihan ini? Sebenarnya saya tahu itu Sasa sering belanja atau suka belanja itu dari SMA atau dari SMP ya, mungkin SMA sih. Tapi yang saya lihat betul-betul berlebihan sekali itu di saat selesai SMA. Kan kita mondok kan SMA, jadi mungkin terbatas akses untuk handphone, media sosial dan segala macam. Jadi yang saya rasa itu dia betul-betul berbelanja berlebihan itu di saat ini selesai SMA sampai perkuliahan sampai saat ini. Dia tuh kayak setiap pegang HP tuh scroll, ih cantik ini, save deh. Terus dalam itu 1 minggu kemudian ada itu barang di dia. Jadi kalau mulainya sih mungkin dari dulu, tapi yang betul-betul menurutku berlebihan sekali nih anak di saat selesai SMA gitu. Baik, biasanya itu kalau Sasa belanja itu dia lebih cenderung belanjanya di mana kita lihat, secara online maupun offline? Sebenarnya dia kayaknya karena coba semua itu tempat online shop ya bisa. Tapi kebanyakan yang saya lihat sih TikTok sih Kak, karena mungkin kalau di TikTok kan ada video yang dia tampilkan kayak contoh baju, misalnya ini baju yang mana pakai, terus di video itu ada gambaran realistisnya kayak begini loh caranya dipakai. Kalau di Shopee kan cuma display gambar tapi kalau di video, kalau di TikTok itu kan beserta gambarnya, mungkin kayak balik-balik kanan, balik kiri begini loh. Terus sekarang kan lagi banyak tren OOTD mix and match. Jadi mungkin menurutku itu anak juga dari situ Ki juga teracun begitu ya, dari video-video yang kan dia memang itu selalu pegang buka TikTok, jadi teracun dari situ kayaknya videonya. Terus teracun klik keranjang kuning, beli begitu kayaknya Kak. Baik, kalau pemicu utamanya Nisa tahu enggak apa pemicu utamanya? Biasanya dia itu berbelanja tanpa pikir panjang. Kalau menurut saya itu Kak tren sih, karena dia itu anaknya memang trendy sekali. Terus mungkin lingkungannya juga begitu, jadi dia harus begitu juga. Karena kan tidak enak kalau temannya trendy baru dia kayak ndak tahu ketinggalan zaman sih begitu. Terus pemicu lainnya itu menurutku itu Kak, kalau bosan kita pelarian bosannya itu dari situ karena mungkin itu tadi yang saya bilang dia selalu main TikTok. Jadi salah satu pelampiasannya itu adalah berbelanja di TikTok Shop begitu. Baik.
Jadi lingkungan sekitarnya juga ya yang menjadi salah satu pengaruh pemicu dia berbelanja ini. Terus kalau ini apa? Bagaimana pola dia itu biasanya dalam berbelanja? Pola ya. Polanya itu dia paling pertama adalah lihat video di TikTok atau di Instagram. Terus kemudian biasanya itu dia save dulu. Terus kok ada nih uangnya, dia save atau kasih masuk kayak keranjang gitu kan, kalau di Shopee kalau nggak salah ada ya troli gitu-gitu belanja, atau dia save. Terus kalau lagi ada nih uangnya atau bahkan tidak ada uangnya, gimana pun caranya supaya ada, terus dia check out barang itu. Kalau yang saya tahu begitu sih Kak. Baik, kalau dia kan ini suka berbelanja ya tanpa berlebihan. Apakah pemicu utamanya juga itu karena apa ya, gaya dia dalam bermedia sosial atau gaya digitalnya? Baik Kak, boleh diulang Kak? Baik, jadi Sasa ini kan selalu berbelanja tanpa pikir panjang. Jadi apakah perilakunya itu juga berkaitan dengan dia yang selalu atau gaya dia dalam bermedia sosial, gaya digitalnya lah? Menurut saya iya Kak, karena salah satu pemicunya dia itu kan dia mau trendy kan. Jadi menurut saya itu sih Kak, media sosial itu jadi pemicu utamanya begitu. Baik, kalau dampaknya sendiri, apakah Nisa lihat bahwa perilakunya itu berdampak ke dirinya? Ke dirinya Kak? Iya, ke dirinya. Pasti sih Kak, karena satu, menurut saya dia jadi lebih tidak bisa manajemen keuangannya, karena maksudku itu tadi yang saya bilang kayak banyak barang-barang yang menurutku sebenarnya bukan tapi nggak tahu ya Kak, kan kebutuhannya orang-orang berbeda, tapi menurutku itu barang yang dia beli tidak memiliki kebutuhan tidak memenuhi kebutuhannya, kayak misalnya beli kayak apa kayak semacam lampu tidur yang lucu, padahal ada lampu tidurnya begitu. Secara fungsi sih menurutku ndak dia butuhkan ya, tapi ya ndak tahu lagi kalau ada maksud lainnya nak beli. Jadi menurutku susah manajemen keuangannya sendiri, dan menurutku itu hal yang mengganggu sih bagi dia, karena kalau misalnya habis uangnya, misalnya kayak akhir bulan bingung bagaimana dengan misalnya tinggal 200, bingung bagaimana nak cukupkan ini uang 200 yang tinggal di dia untuk semingguan begitu. Dan saya sebagai temannya cukup pusing sih dengar begitunya, karena menurutku ini anak hampir tiap bulan begitu, karena dia ikuti kemauannya belanja begitu. Dia tidak pikir kalau masih banyak loh kebutuhannya di minggu-minggu ke depannya begitu. Baik, Nisa sendiri kan sadar ya dengan berbelanja berlebihan yang dilakukan Sasa ini berdampak buruk terhadap dirinya. Apakah Nisa sudah pernah membicarakan dengan Sasa sendiri terkait dampak negatif bagi dirinya atau larangan-larangan untuk melakukannya lagi gitu? Membicarakan secara deep talk yang betul-betul kayak berdua sih sebenarnya enggak pernah sih Kak, tapi kayak biasa kayak menegur-negur bilang berhenti mau kok itu anjir kayak gitu-gitu. Tapi menurutku itu tadi enggak ada sih sebenarnya hakku untuk mau larang ini anak, karena selalu punya alasan kenapa beli itu, walaupun sebenarnya alasannya enggak logis menurutku. Tapi kan kembali lagi bukan juang pun pakai, tidak merugikan sesuatu hal kepada saya. Jadi saya biarkan walaupun biasa saya tanya kayak saya ingatkan bilang sudah mitu ada mirip kayak misalnya baju dia beli toh terus ada baju beli punya warna begitu terus dia mau beli warna lainnya tapi dengan model yang sama. Terus menurutku jangan kalau memang mau kok beli warna lain saja begitu, kayak model yang lain begitu. Saya cuma tanya begitu sih kan, ada yang kayak betul-betul spesifik kayak duduk Kak berdua kayak kutanya ndak bagus begini ndak ada jika. Baik begitu ya. Terus pernahkah Nisa melihat secara langsung reaksi atau bagaimana perasaan dia ketika paketnya itu sudah datang, ataukah ada perasaan atau emosi tersendiri yang dirasakan Sasa?
Sangat pasti dia jadi, kalau misalnya paketnya datang itu dia kayaknya jadi orang paling bahagia di dunia ini deh. Kayak dia tuh senang sekali, kayak sudah dapat door prize padahal dia aja yang pesan. Kayak dia tuh merasa kayak dapat hadiah dari seseorang padahal dia aja pesan itu. Jadi menurutku sebenarnya agak overreacting dengan misalnya ada paketnya datang, nah kayak apa sekali kah, padahal kayak dia tahu dia yang beli, dia yang pilih, dia begitu sih Kak. Nggak tahu ya, nah mungkin begitu caranya bahagia kan. Jadi saya tidak komentar aja hal-hal begitu, tapi kadang aku bilang santai mau kapan begitu, karena menurutku terkadang overreacting dengan begitunya. Terus kalau namu kami aku lihat bukan hal yang penting, jadi kayak astaga, aku kira saya hal apa begitu. Tapi selama buat bahagia menurutku apa aja sih. Baik, jadi bagaimana reaksi dia ketika mendapatkan paket yang dia beli itu berdampak ke emosinya ya, membuat dia lebih happy, lebih senang lagi, begitu. Baik, kalau dari ini orang tuanya, apakah orang tuanya pernah memberi teguran atau keluarganya memberi teguran ke dia yang Nisa tahu? Setahu saya sih kakaknya deh Kak yang pernah kayak ndak secara langsung sih bilang begitu, tapi yang saya dengar itu kayak kenapa cepat sekali habis uangmu begitu karena itu tadi, karena kan dia tidak mampu, susah untuk manajemen keuangannya, jadi lebih cepat uangnya habis setiap bulan. Terus kayak kakaknya yang pernah saya dengar kakaknya bilang itu kayak kaget cepatnya habis uangmu, kenapa habis uangmu begitu. Baik, kalau dari Sasanya sendiri pernah ada keinginannya untuk berhenti atau membatasi diri melakukan ini belanja secara berlebihan? Pernah, jika berapa kali dia tuh coba hapus TikToknya, terus hapus Shopee-nya untuk menghindari hal itu, tapi mungkin memang pada dasarnya tidak bisa, jadi tetap berlanjut. Terus kayak nggak sampai aja semingguan dari yang dia hapus, saya lihat di handphonenya ada lagi, nah download. Jadi menurutku nggak bisa, memang kayaknya ini orang deh. Berarti dari si Sasanya sendiri sudah ada kemauan, namun tidak berjalan dalam jangka waktu yang lama ya, kembali lagi ke semula seperti itu. Baik, saya rasa wawancaranya sudah cukup sampai di sini. Terima kasih kepada Nisa sudah mau meluangkan waktunya mengikuti wawancara kali ini. Dan saya juga sudah mendapat banyak ini informasi-informasi dari Nisa terkait bagaimana sih Sasa dalam berbelanja. Sebelumnya bagaimana perasaannya Nisa setelah wawancara? Cukup lega sih Kak, jadi kayak ada orang yang bisa saya tempati share tentang bagaimana ini Sasa berbelanja sehari-harinya. Baik. Sebelumnya saya juga meminta izin apabila ada informasi tambahan atau sesuatu yang ingin saya tahu lebih dalam lagi, apakah saya boleh menghubungi Nisa? Boleh Kak, silahkan. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga juga cepat sembuh ya. Iya, makasih. Makasih loh sudah mau luangkan waktunya untuk wawancara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.